PT BPR Sukawati Pancakanti kembali melaksanakan Temuwirase Stakeholder Gathering BPR Kanti 2024 dihadiri PJ Gubernur Bali Irjen Purnawirawan Sangmade Mahendra Jaya di Grand Ballroom Hong Kong Garden Restoran Denpasar, Jumat 27 Desember 2024. Temuwirase Stakeholder Gathering ini merupakan agenda rutin tahunan untuk menjaga silaturahmi dengan para stakeholder BPR Kanti, baik itu pemerintah, regulator, para nasabah, dan masyarakat, sekaligus untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan perkembangan BPR Kanti sampai saat ini selama 1 tahun. Temuwirase Stakeholder Gathering diawali dengan talkshow nasional menghadirkan Profesor Dr. Andes Effendi Ghazali, MSI, MPS, PhD, membawakan materi komunikasi publik, kearifan lokal, dan Bali Bersatu, sejahtera, dan Dr. Roberto Acuen, STP, SE, MST, penulis buku Keamanan Cyber Bank, membawakan materi pentingnya keamanan cyber bagi lembaga jasa keuangan, khususnya perbankan, dipandu moderator Kadek Budi Martini. Direktur Utama BPR Kanti, Made Arya Amitabha SEMM, mengatakan pertumbuhan kredit di Bali, khususnya Bank Perekonomian Rakyat BPR, yang minus 0,34% dengan NPL 2 digit tentu menjadi perhatian bersama, baik itu para pengusaha, pemerintah maupun regulator bersama-sama. Pihaknya di BPR Kanti tidak hanya mensupport memberikan modal kerja kepada lembaga keuangan seperti BPR, koperasi, namun juga melakukan pembiayaan bersama-sama dengan BPR melalui kredit pembiayaan bersama. Dengan batas maksimal pemberian kredit tidak terbatas. Dan BPR Kanti selalu berusaha dan berkomitmen membantu UMKM dan hadir di tengah masyarakat. Dijelaskannya dengan kinerja BPR Kanti saat ini, baik dari sisi penyaluran kredit, pertumbuhan dana pihak ketiga yang terus tumbuh dengan ROA 2,8% dan ROE yang 28%. Tentu pihaknya menargetkan untuk tahun depan BPR Kanti bisa mencapai aset 1 triliun. Pihaknya juga akan terus berinovasi meningkatkan kualitas SDM sehingga target tersebut bisa tercapai dan selalu memberikan pinjaman kredit dengan prinsip kehati-hatian dan tetap berkomitmen membantu usaha mikro, kecil, dan menengah. Acara ini juga adalah adanya pengundian tabungan arisanku, di mana ini sudah kita lakukan sudah sekitar 15 tahun yang lalu, ya. Nah, tentu ada penambahan-penambahan dan ada inovasi produk yang tahun ini kita akan undi, ya. Sebentar lagi kita akan undi dengan hadiah utama Mitsubishi Pajero Sport, ya, dan grand prize-nya adalah Mitsubishi Expander, ada 12 unit sepeda motor, ya, yang sudah kita undi 11 unit setiap bulan. Dan di tahun depan, ya, kita kembali membuka tabung arisanku ini dengan hadiah yang inovatif, ya. Ada 3 mobil, ada Fortuner, ada Toyota Innova Scenic, dan Toyota Rush. Ada 3 mobil dan 5 sepeda motor. 3 mobil, 5 sepeda motor ini adalah menandai, ya, kiprah BPR Kanti yang ke-35 tahun. Nah, ini tabungan ini, arisanku ini yang sudah 15 tahunan ini sudah kita luncurkan, ya, diikuti oleh, yang tahun ini diikuti oleh ada 92 BPR di seluruh Indonesia, dari kepulauan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara. Dan harapan kita ke depan bahwa kita mengetahui dalam kondisi perekonomian Bali yang perlu dan sangat perlu direcovery, ya, di mana, ya, pertumbuhan kredit BPR tahun ini adalah minus, ya, dan tentu ini menjadi suatu highlight kita semua, perhatian kita semua, bahwa terjadi situasi perekonomian yang benar-benar, ya, tidak tumbuh dari sisi kredit. Nah, ini menjadi PR kita bersama, ya, karena bagaimanapun juga Bank Peredit Rakyat adalah salah satu bank perekonomian rakyat saat ini, namanya adalah salah satu lembaga penyokong, ya,
pertumbuhan ekonomi daerah bersama koperasi dan bersama LPD. Dan acara hari ini juga kami juga mengikut sertakan dari teman-teman dari koperasi, ya, teman-teman dari LPD, ya, yang sama-sama di lembaga keuangan di daerah untuk menunjang pertumbuhan perekonomian di daerah Bali. Ya, terkait dengan kinerja BPR Kanti, ya, dan ini juga menjadi suatu kinerja di BPR-BPR di Bali, ya, kita tahu bersama, terutama di sisi pertumbuhan kreditnya minus, ya, negatif, dan syukur year of year BPR Kanti membukukan pertumbuhan kredit sebesar 14% year of year, dan ini menjadi tantangan kita untuk di tahun depan, ya, inovasi produk, ya, bahwa kita harus bergerak lebih cepat dan lebih berinovasi, dan kita berharap, ya, keinginan kita di tahun 2025 ini, ya, kita berharap BPR Kanti bisa menorehkan menembus aset di 1 triliun dengan kebersamaan, dengan kekompakan tim, dengan SDM yang ada di BPR Kanti. Kita berharap kita melakukan lompatan kangguru, namun tetap, ya, prinsip-prinsip prudensial, ya, prinsip-prinsip kehati-hatian yang kita lakukan di bank itu tetap dijalankan. Dan dalam 4 tahun terakhir ini, bahwa setengah lebih, ya, permohonan kredit yang masuk di BPR Kanti itu di-reject. Nah, ini menandakan bahwa perekonomian Bali belum begitu sepenuhnya pulih, ya, dan banyaknya permohonan kredit yang di-reject, dan itu juga salah satu bagi BPR Kanti adalah benar-benar, ya, bahwa prinsip prudensial harus kita kedepankan, ya. Walaupun pertumbuhan kredit BPR Kanti year of year itu adalah 14%, sedangkan di rata-rata pertumbuhan kredit di BPR di Bali masih minus, dan BPR Kanti masih bersyukur bisa meningkatkan pertumbuhan kredit di posisi 14% ini. Harapan kita dengan kegiatan stakeholder gathering ini menghadirkan para pemangku kepentingan yang berinteraksi dengan Bank BPR Kanti, dari pemerintah, dari regulator, dari masyarakat, dari nasabah, dengan mitra kerja yang lainnya, ya, terutama dari sisi lembaga keuangan yang lain, ya, karena memang BPR Kanti, ya, salah satu produknya yang kami sebut dengan palu gada, apa lu mau gua ada, terutama dalam hal pengembangan dari sisi permodalan, ya, adalah memberikan kredit kepada lembaga-lembaga keuangan, baik itu kepada BPR-nya, kepada koperasinya, ya, dan juga kepada masyarakat, ya. Dan ini harapan kita, ya, untuk di tahun 2025 bagaimana kita tetap berkolaborasi dengan BPR-BPR yang ada di Bali, ya, maupun di luar Bali, bagaimana kita sebagai insan yang dekat dengan sektor UMKM ini memiliki peran yang besar dan selalu mendampingi masyarakat UMKM ini. Nah, sehingga ketika permodalan usaha dibutuhkan oleh para nasabah itu tidak menjadi suatu kendala, karena kita dengan acara seperti ini adalah salah satu meningkatkan kebersamaan kita antara sesama BPR untuk sama-sama dalam program membantu masyarakat UMKM, dan ke depan, ya, kita akan galakkan kredit sindikasi kerjasama dengan BPR-BPR lain. Nah, sehingga tidak ada suatu persoalan bahwa, ya, tidak ada kendala dari batasan BMPK. Berapapun permohonan kredit yang diajukan ke BPR, ya, dengan kerjasama antar BPR, program kredit sindikasi ini, ya, harapan kita tidak ada permohonan ini yang tidak dari sisi nominal jumlah tidak bisa menjadi kendala sehingga kita tidak bisa bantu. Nah, terkait dengan apa yang kita alami di Bali, ya, tidak bisa dipungkiri bahwa krisis pandemi COVID itu adalah yang menyerang utama adalah dari sisi pariwisata dan lembaga keuangan. Bali pun, ya, Bali yang notabene dari sisi pariwisata, dan kami dari BPR Kanti dari sisi lembaga keuangannya dua kena, ya, dari sisi pariwisatanya dan dari sisi lembaga keuangannya. Nah, ini apa yang terjadi, ya, saat ini, ya, year of year sebagaimana evaluasi kinerja BPR se-Bali, ya, itu posisi kreditnya masih pertumbuhannya masih minus. Nah,
Ini masih kendala bagi kita. Dan kenapa BPR Kanti komitmen terhadap UMKM adalah memang karena BPR Kanti itu memposisikan selalu memposisikan sebagai community bank, sebagai marwah, sebagai roh dari adanya BPR Pakto 88. Pakto 88 itu adalah bagaimana pemerintah melalui regulasinya memudahkan masyarakat untuk mendirikan lembaga keuangan, dalam hal inilah perbankan BPR, agar supaya masyarakat kecil tidak terlilit dengan lintah darat. Nah inilah, jadi nasabah BPR itu adalah nasabah yang notabene adalah nasabah yang dengan rentenir. Nah oleh karena itu kita komitmen dengan kita support dengan UMKM. Nah tentu dengan kita support dengan UMKM, tentu dari sisi suku bunganya adalah bersaing dengan lembaga keuangan lain termasuk bank umum di dalamnya. Dan kami mensupport lembaga keuangan UMKM dan termasuk desa adat. Kenapa kami mensupport desa adat? Karena memang kami merasakan bahwa desa adatlah yang memiliki peran penting dalam menjaga pariwisata Bali. Pariwisata Bali adalah urat nadi perekonomian Bali. Jadi wajar kami juga mengajak lembaga keuangan lain maupun siapapun pengusaha Bali, masyarakat Bali adalah bagaimana sama-sama sama-sama kita mensupport keberadaan kelembagaan dari desa adat yang notabene adalah menjaga pariwisata adat dan budaya Bali, yang notabene itu adalah pariwisata adat Bali ini adalah urat nadi dari perekonomian Bali. Nah itu salah satu komitmen kami sebagai bank yang community bank, bank yang hadir dan selalu ada di tengah-tengah masyarakat, bank yang mensupport keberadaan dari masyarakat, UMKM-nya, lembaga keuangannya, dan kelembagaan di community bank itu adalah desa adat. Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya yang hadir pada kegiatan ini mengapresiasi peran dari BPR Kanti yang telah memainkan peran tidak sekedar hanya menjadi institusi keuangan, tetapi menurutnya melalui berbagai produk unggulannya dan CSR-nya telah menjadi mitra sejati masyarakat yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat Bali. Saya mengapresiasi kegiatan BPR Kanti. Tadi disampaikan ini secara konsisten tiap tahun menyelenggarakan stakeholder gathering sebagai bentuk transparansi, komitmen, dan sinergi dalam membangun hubungan yang saling menguatkan antara institusi keuangan, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Tepuk tangan untuk BPR Kanti yang luar biasa. Sementara itu, Irhamsah, Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis Kantor OJK Provinsi Bali juga mengajak seluruh stakeholder untuk saling menguatkan sehingga bisa saling bersinergi meningkatkan perekonomian. Lebih lanjut dikatakan sejalan dengan pemulihan ekonomi yang positif saat ini. Literasi keuangan juga menjadi hal yang sangat krusial terutama di masyarakat yang belum paham cara mengelola uang secara bijak. Untuk itu dalam hal ini BPR sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat memiliki potensi besar untuk mendorong literasi keuangan. Sejalan dengan strategi nasional literasi keuangan Indonesia (SNLKI) tahun 2025 menjadi tahun yang sangat penting bagi BPR untuk mengambil langkah strategis dalam hal tidak hanya sebagai lembaga yang menyediakan layanan keuangan, tetapi BPR juga harus berperan dalam mendidik masyarakat agar mereka cerdas dan bijak dalam pengelolaan keuangan pribadi. Jadi sesuai dengan sudah beralihnya bukan bank perkreditan rakyat, tapi bank perekonomian rakyat. Nah itu juga menjadi salah satu fungsi BPR menjadi strategis. Yang paling terpenting adalah begini, apapun lembaga, apalagi MDA, apalagi BPR, semua lembaga keuangan termasuk DPR, Bu Tuti, pasti akan menghadapi dua hal di era sekarang. Paling tidak dia akan menghadapi globalisasi dan modernisasi. Acara Temu Wirase Stakeholder Gathering semakin semarak dengan hiburan lagu dibawakan karyawan-karyawan BPR Kanti, atraksi wusu yang dibawakan anak karyawan dan penganugerahan MDA Kanti Kerta Bali Nugraha diberikan kepada Desa Adat Manukaya Anyar Gianyar, Desa Adat Ubung dan Pasar, Desa Adat Mengui Badung, Desa Adat Cepah Ketabanan,
Pengotan Bangli, Desa Adat Bantas Karangasem, Desa Adat Pemaron Buleleng, Sumber Sari Jembrane, serta pemberian penghargaan dedikasi karyawan 35, 30, 25, 20 tahun yang sudah mengabdi untuk BPR Kanti. Puncak temu wirase stakeholder gathering BPR Kanti yang ditunggu adalah pengundian door prize dan pengundian tabungan arisan Kanti Utama dengan hadiah Mitsubishi Expander yang akhirnya diraih PT BPR Data Perdana Nusantara dan hadiah utama Pajero Sport Dakar diraih PT BPR Varia Centralarta.